adik-adik, apa kabarnya nih? Pasti luar biasa Kak Iya. Tirsa. Kita mau ngapain sekarang? Kita mau ibadah Kak Tirsa, mau Ibadah. ibadah, kita mau puji Tuhan, mau dengarkan firman Tuhan hari ini. Adik-adik yang di rumah sudah pada siap semua ya? Sebelum kita ibadah, tentu kita harus berdoa terlebih dahulu. Iya, yang dipimpin oleh adik kita yang di rumah. Mari kita berdoa. Halo teman-teman, sebelum kita memulaikan ibadah hari ini, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai acara hari ini. Tuhan, dari awal sampai akhir, berkati agar koneksinya berjalan dengan lancar dan juga berkati kakak yang hari ini akan mengajar. Dalam nama Tuhan Yesus, Halia, amin. Amin. Yuk adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Boleh ajak teman-temannya, ajak mama papanya semuanya. Yuk bangkit berdiri, sama-sama kita memuji Tuhan, yuk. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah ya. Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya lagi. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Kak Tirsa, adik-adik yang di rumah coba lihat tuh. Belum semuanya semangat. Ayo lebih semangat lagi. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Sekarang sampai selama-lamanya. Yuk, lebih semangat lagi. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Katakan lagi, Tuhan Yesus tidak berubah, ya, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 Tuhan Yesus tidak berubah sekarang sampai selama-lamanya. Iya. Nah, sekarang adik-adik kita mau jalan bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, kalian coba gerakkan kaki kalian gini ke depan. Ya, gerakkan ke depan. Kiri, 1, 2. Yang kanan, 1, 2. Yuk, yuk kita jalan bersama Yesus yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka.
semuanya serta Yesus Iya. aman Kak Tirsa. Betul. Ya. Nah adik-adik sekarang kita sudah muji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kalian, kita akan angkat satu pujian untuk kita dengar firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik Loki, apa kabar kalian hari ini? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Puji nama Tuhan, kembali lagi bertemu dengan Kak Nana dengan firman Tuhan. Hari ini Kak Nana akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul tentang Yusuf dan istri Potifar. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau kiranya buka hati kami, buka telinga kami, sehingga kami dapat mendengar dan melakukan firman-Mu dengan baik. Berkati juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu sehingga apa yang hamba-Mu ucapkan menjadi berkat buat adik-adik di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, puji nama Tuhan adik-adik. Saat ini Kak Nana akan bercerita tentang Yusuf dan istri Potifar. Tentu adik-adik tahu ya cerita tentang Yusuf sebelum-sebelumnya. Yusuf adalah anak dari Yakub dan Rahel. Adik-adik tahu bahwa Yusuf ini keluarga besar ya. Dia punya 12 saudara dan dia anak ke-11. Nah dia punya kakak 10, dia punya adik 1. Jadi dia anak ke-11. Nah adik-adik ingat ya bahwa nanti kalau ada pertanyaan misalnya nanti di sekolah atau di mana gitu ya, siapakah nama bapaknya Yusuf? Waduh, siapa nama bapaknya Yusuf ya? Jangan bingung, nama bapaknya Yusuf adalah Yakub dan ibunya Rahel. Oke adik-adik, kakak bercerita tentang Yusuf. Kita belajar dari Yusuf bahwa Yusuf itu punya kehidupannya
banyak ya permasalahan-permasalahan, dia punya banyak pencobaan-pencobaan di dalam hidupnya, dia nggak enak-enak aja karena dia disayang sama ayahnya ya, sama Bapak Yakub, dia disayang tapi dia dibenci sama kakak-kakaknya. Akhirnya kakak-kakaknya itu banyak yang berbuat jahat. Nah, jangan sampai ya adik-adik, kalau adik-adik di rumah ada kakak, ada adik, kita harus rukun-rukun ya. Jangan seperti cerita tentang kakak-kakaknya Yusuf. Nah adik-adik, Yusuf pernah dibuang ke dalam sumur. Yusuf pernah dibuang ke dalam sumur. Itu gimana ya adik-adik ya? Kalau dibuang ke dalam sumur, pasti kita takut, sedih gitu ya. Aduh, kok saya dibuang ke dalam sumur. Nah, lalu Yusuf pernah dijual sebagai budak. Tapi di sini kakak bercerita tentang Yusuf dan Potifar ya, istri Potifarnya. Di sini Yusuf dibenci saudara-saudaranya. Pertama Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, lalu Yusuf dijual kepada orang Ismail dan dibawa ke Mesir untuk dijadikan budak. Nah, di Mesir itu Yusuf dibeli oleh seorang perwira. Ya, dia kepala pengawal Firaun. Raja Firaun ya. Nah, di situ dia namanya Potifar. Nah, Potifar ya. Ini Yusuf ya, dia diikat tangannya, dia mau dijual menjadi budak, lalu dia dibeli dengan Potifar, dan di situ dia bekerja di rumah Potifar. Nah, karena Yusuf diberkati Tuhan sehingga dia menjadi kesayangan juga di rumah Potifar, dan dia diberi kuasa untuk untuk mengurus, diberi kepercayaan untuk mengurus segala keperluan rumahnya Potifar itu. Ya, nah di situ jadi walaupun Yusuf itu kesayangan, tapi bukan berarti dia itu nggak punya masalah di situ. Wah, dia enak-enakan, santai-santai, nggak gitu ya adik-adik ya, karena dia merasa saat dipercaya kita harus memiliki tanggung jawab juga ya adik-adik ya. Nah di sini Yusuf di rumah Potifar itu pokoknya apapun segala urusan rumahnya Potifar itu menjadi urusannya Yusuf juga gitu ya. Jadi dan dia juga harus menjaga seisi rumahnya Potifar itu. Nah di situ Yusuf mulai dicobai ya. Yusuf mulai dapat pencobaan lagi, yaitu melalui istri Potifar. Di situ istri Potifar ini mungkin melihat Yusuf, wah dia sangat muda, dia tampan gitu ya. Lalu istri Potifar ini dia merayu Yusuf untuk berbuat dosa terhadap Allah. Nah adik-adik ya. Nah di sini bahwa dibujuk-bujuklah, dirayu-rayulah si Yusuf ini untuk berbuat dosa tadi ya. Lalu tapi Yusuf itu dia tetap setia, dia tetap percaya untuk mendatangkan tanggung jawabnya tadi itu, bahwa seisi rumahnya itu harus dijaga dengan si Yusuf. Dia tidak boleh melakukan kesalahan lah ya. Nah di sini dia merasa bahwa dia mengalami pencobaan. Apa yang dilakukan Yusuf adik-adik? Dia lari dari pencobaan itu. Nah, seperti adik-adik mungkin ya di sekolah atau di rumah, adik-adik punya teman. Ada teman yang suka, mungkin yuk kita berbohong aja yuk, biar gak dimarahin gitu kan. Dimarahin orang tua atau dimarahin guru gitu ya. Terus kalau di sekolah misalnya, yuk adik-adik, yuk kita ini yuk, kita mencontek aja yuk gitu kan kalau mengerjakan tugas. Nah itu pun suatu pencobaan ya adik-adik ya. Gimana kita menghadapi pencobaan itu? Apakah kita mau melakukan yang salah atau kita lari dari perbuatan yang salah itu? Itu suatu pilihan adik-adik. Tapi kita belajar dari Yusuf bahwa Yusuf itu lari dari pencobaan itu tadi. Nah adik-adik, Yusuf lari lalu dia tertinggal bajunya. Bajunya ketarik ya sama istri Potifar itu. Apa yang terjadi adik-adik? Pada saat itu Yusuf dia lari dari pencobaan itu, dia tinggalkan itu bajunya, jubahnya dia,
istri Potifar lalu dia bilang sama suaminya tadi bahwa Yusuf berbuat jahat, Yusuf berbuat jelek terhadapku gitu kan. Pokoknya Yusuf jelek lah di matanya Potifar juga. Bahwa apa adik-adik? Yusuf difitnah. Nah ini dia, kasihan ya Yusuf ya. Dia sudah mengalami banyak pencobaan, dia masuk di rumah Potifar. Dia pun mendapatkan pencobaan lagi. Dia difitnah, lalu suaminya ini pasti marah ya. Wah, apa yang dilakukan Yusuf terhadap istriku gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Yusuf ditangkap. Padahal dia tidak berbuat jahat ya adik-adik ya. Dia tidak berbuat jahat. Dia lari. Dia hanya ketinggalan jubahnya saja. Tapi itu sebagai bukti bahwa si Yusuf sudah berbuat jahat terhadap istri Potifar. Akhirnya Yusuf pun ditangkap. Nah adik-adik, di sini Yusuf ditangkap. Jadi Yusuf sudah mengalami berapa kali pencobaan adik-adik? Bahwa dia sudah masuk ke dalam sumur, dia dijual sebagai budak, lalu dia di penjara. Nah di penjara tuh enak apa enggak ya? Wah kakak sih nggak tahu ya gitu. Tapi yang jelas pasti tidak enak ya adik-adik ya. Nah tapi apa yang dilakukan Yusuf? Dia berdoa, dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu pasti baik terhadapnya. Nah adik-adik, pada saat itu penjaga penjara itu melihat bahwa Yusuf ini baik, Yusuf itu tidak berbuat jahat. Lalu dia pun disayang oleh kepala penjara. Dan dia pun diberi perintah untuk menjaga penjara itu. Lalu dia pun banyak teman-temannya di sana yang menyayangi dia adik-adik. Nah melalui cerita Yusuf ini tadi adik-adik kita jangan takut kalau kita mengalami pencobaan. Nah bahwa pencobaan itu pasti ada saatnya kita harus lari dari pencobaan itu. Di sini bahwa Yusuf lari ketika ia menghadapi pencobaan. Kita juga harus lari ketika kita menghadapi pencobaan. Seperti contohnya tadi ya, kita berbohong aja yuk. Gitu kan, misalnya ada teman yang bilang begitu. Adik-adik jangan ikuti ya, karena itu salah. Kalau berbohong itu kita berbuat dosa terhadap Tuhan dan terhadap orang yang kita bohongi tadi ya. Misalnya orang tua kita, papa mama kita, kakak kita, guru kita ya. Jadi kita harus belajar untuk benar-benar taat. Kita harus benar-benar yang apa yang dilakukan baik kita harus melakukan dengan baik ya adik-adik. Nah di sini kita belajar dari Yusuf, kesimpulannya yaitu ketika kita dicobai untuk melakukan hal yang salah, kita harus lari meninggalkan pencobaan itu. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus akan selalu menolong kita untuk mengatasi setiap pencobaan. Adik-adik tahu ya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang penolong. Dia akan menolong kita apapun kesalahan kita, Tuhan selalu memaafkan kita ya. Asal kita mau berbuat lagi yang baik ya. Tuhan Yesus akan menolong kita. Jadi jangan takut bahwa nanti kalau aku nggak berbuat jelek seperti temanku tadi, nanti aku nggak ditemenin sama temanku. Jangan takut ya. Jangan takut karena Tuhan pasti akan menyiapkan teman-teman yang baik buat adik-adik. Amin. Nah, di sini kita belajar bahwa Yusuf itu dia tidak mau berbuat jahat, dia tidak mau berbuat dosa. Dia tetap taat kepada Tuhan. Adik-adik juga harus taat ya kepada Tuhan, juga pada orang tua, kakak-kakak yang lebih tua maupun guru-guru di sekolah ya atau di sekolah minggu. Nah adik-adik, yuk kita sama-sama untuk baca ayat hafalan kita ya. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin adik-adik. Adik-adik bisa baca ini ya, atau adik-adik tulis, ditempel di tembok.
bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ini adalah pencobaan-pencobaan biasa. Dan pada saat kita dapat pencobaan, Tuhan Yesus akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin adik-adik. Di sini cerita Kak Nana sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Dan kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami mau belajar taat Tuhan, kami mau dengar-dengaran agar kami selalu berbuat baik dan menyenangkan hati-Mu, orang tua kami maupun orang-orang di sekitar kami Tuhan. Ampuni bila kami melakukan kesalahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan, sekolah kami, apapun yang kami lewati Tuhan, biarlah Tuhan yang akan menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, terima kasih. God bless you. Tuhan memberkati. Oke, kita udah dengerin firman Tuhan ya. Nah, sekarang kita mempersiapkan persembahan kita. Iya, persembahan yang terbaik pastinya. Iya, Kak. kita mau memberikan persembahan yang doanya akan dipimpin oleh teman kita yang ada di rumah. Iya. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, berkatilah kami dan berkatilah persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dan kasih-Mu bagi kami semua. Kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, lewat bangsa kami Indonesia dan pemerintahannya, supaya bangsa Indonesia dipulihkan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja-Mu. Berkati Tuhan agar setiap anak-anak-Mu ini semakin sungguh-sungguh dalam mencari Engkau Tuhan, dan semakin semangat dalam melayani. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Nah, kita udah selesai ibadah ya, Iya. kita udah memuji, menyembah Tuhan, Sudah udah dengar mendengar firman firman. Tuhan juga. Iya, sudah berikan persembahan, sudah bersafaat bersama-sama. Iya. Sekarang kita waktunya pamit, tapi Kak Tirsa, kita ingetin dulu Iya, ya adik-adik yang di ingetin rumah. dulu. Untuk tetap setia, ingat jam ibadah setiap hari Iya. apa? Setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jam 9. Ya. Pagi ya. Ya. Jangan malam, pagi kita sama-sama Iya. beribadah. Yuk, Di mana kan Kak Osin nontonnya? di rumah sama Salah. teman-temannya. Ya betul, di channel YouTube Iya. Rock Kids Ministry. Channel YouTube ya adik-adik. Iya. Oke. Oke, sekarang kita pamit dulu sama Iya. adik-adik. Yuk. God bless you. Sampai Sampai jumpa.